Daud berani karena apa? Dia tahu Tuhan menyertai. Amin. Kedua, berencana Tuhan dalam hidupnya pasti berhasil dan tidak gagal. Thomas, Ya Pak Daud. kenapa dipasang ini? Nah, Daud melawan Goliat. Yes. Nah, pada waktu saudara-saudara Daud takut, termasuk Saul juga takut, prajurit-prajurit Israel juga takut, ada satu orang yang berani karena dia percaya bahwa Tuhan menyertai. Nah, musuh terbesar dalam hidup kita, Thomas, Ya Pak Daud. musuh terbesar dalam kita sendiri yaitu pikiran kita. Yes. Ya, apa yang terjadi? Daud berani karena apa? Dia tahu Tuhan menyertai. Amin. Kedua, berencana Tuhan dalam hidupnya pasti berhasil dan tidak gagal. Amin. Dan yang ketiga, Daud tahu bahwa Tuhan di pihak umatnya, di pihak dia. Amin. Jadi kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Lawan kita. Jadi Thomas, Daud berhasil mengalahkan Goliat bukan karena kepandaian, bukan karena strategi, tetapi karena dia percaya Tuhan menyertai dan Tuhan mengurapinya. Dan Amin. Daud berhasil. Saul diurapi Tuhan luar biasa, tetapi Saul takut dan tidak melangkah. Yes. Jadi kalau sekalipun kita diurapi Tuhan, tetapi kita takut dan ragu untuk melangkah, kita tidak melihat mukjizat dan kemuliaan Tuhan. Yes. Yang Tuhan inginkan tuh adalah kita ada kerjasama dengan Tuhan. Tuhan berfirman, kita melangkah. Amin. Kalau kita melangkah bersama Tuhan, ingat Tuhan menyertai. Amin. Thomas, Ya. saat ini semua yang ditakuti ada 3, Thomas. 3 Pak ya. Yang pertama, Takut mati. Yang Mati kelaparan atau mati corona. Nanti dikirim makan, takut makan. Jangan-jangan ada corona. Dikirim minum, dikira ada corona. Semua dikira corona. Akhirnya apa? Mati kelaparan. Betul? Betul. Takut kerja, takut berkarya, karena takut corona, yang mati kelaparan, Thomas. Jadi kita ini harus berhikmat. Memang sesuai protokol kesehatan. Pertama, jangan takut mati. Jangan takut mati. Nih ada cerita nih, Thomas. Siapa Daud? Saya ada kasus seperti ini, Thomas. Ada orang kaya raya, uangnya triliunan, Thomas. Ya. Mau ketemu dia aja, itu saya ketemu dia jaraknya harus minimal di atas 2 meter. Apa yang terjadi? Pada waktu dites, keluarganya negatif, dia sendiri yang positif. 2 minggu dia karantina, setelah itu negatif. Saya ngomong, udahlah jangan takut, percaya Tuhan menyertai. Amin. Ingat Thomas, Ya. lawannya kita ini tidak kelihatan. Betul. Tetapi kita tidak takut berlebihan sama corona. Artinya hidup dalam ketakutan. Yes. Artinya kita tetap protokol kesehatan, kita tetap bekerja. Di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, tetap berkarya. Amin. Dan jangan hidup dalam ketakutan. Yes. Nah, percaya hidup dan mati itu ada jadwalnya. Orang yang takut kehilangan nyawanya akan kehilangan nyawanya, Thomas. Betul. Artinya apa? Yang ditakuti itulah yang datang. Penting apa? Kita betul-betul makan sehat. Misalnya, saya setiap hari itu kan minum jus jambu biji, di jus, disaring. Setelah itu seledri, pisang, alpukat, itu Thomas. Iya. Dan setiap hari minum wedang.
Wis. Wedang apa nih, Pak? Ini jahe, Jahe, kencur, kencur, setelah itu serai, serai, dan kayu secang, kayu secang. Oh, dan ini daun cengkeh. daun cengkeh. Kedua, ingat Thomas. Ingat ya. Ya, yang kedua, jangan mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Siap. Adu sakti. Adu sakti ya. Jangan itu. Kalah. Jelas? Jelas pasti kalah. Dan apa yang terjadi, Thomas? Ya. Ini sudah kejadian sama saya sudah 4 kali, Thomas. Oh, 4 kali ya? Apa ya. tuh, Pak Terbet? Ya, yang kedua ada lagi, Thomas. Waktu itu kan saya ngobrol-ngobrol sama kawan saya, pernah satu tim dengan saya, itu Mayor Jenderal. Nah, dia orang penting, Thomas. Ya. Ngobrol-ngobrol, Thomas ya. Ya. Ada satu, nah, dia itu saya baru kenal, dia ngomong-ngomong sama saya. Nggak taunya apa, Thomas? Dites corona dia. Dan dia, saya doain, saya pegang tangannya, jaraknya hanya setengah meter. Nah, tetap saya tenang, saya tidak panik. Kan saya ini selalu menyemprot udara, Thomas. Iya. Udara itu semprot, Thomas. Karena saya tuh muka kan kadang berminyak tuh, Thomas. Iya. Supaya minyaknya ada inilah gitu. Apa yang terjadi? Saya semprot aja. Apa yang terjadi, Thomas? Besok saya dites. Negatif tetap. Haleluya. Wah, berarti pada sering dites ya. Tapi daripada ribut, saya tetap karantina tuh saya udah 4 kali, Thomas. Jadi pelajaran satu hal. Jadi nyemprot udara. Takut apa, Thomas? Takut mati. Kedua, takut sakit. Takut sakit. Takut sakit. Nah, betul? Betul? Betul. Betul? Betul. Orang itu paling takut kalau sakit. Yang dikhawatirkan tuh sakit setengah mati. Nah itu, Thomas. Pernah ada kejadian, Thomas. Ya. Ada orang kena kanker. Parah. Ya. Tapi dia tidak tahu. Ya. Umurnya malah panjang. Padahal dokter udah ngomong stadium 3, stadium 4. Tinggal nunggu mati, Thomas. Malah nggak mati. Makanya lebih baik ada waktunya dalam hidup ini kita tidak tahu daripada apa, tak, Thomas? Tahu. Thomas? Ya. Pernah suatu kali saya kan di rumah sakit. Ya. Diminta untuk doa. Ya, saya doa ya, Thomas ya. Ya. Saya tumpang tangan itu, Mas ya. Saya tumpang tangan, saya doa itu, Mas ya. Nah, yang tak doain buka masker. Ini kena corona, Thomas. Tetapi sebelum buka masker sampai buka masker itu saya semprot dulu, Thomas. Nah, tapi saya tetap pakai ini protokol kesehatan, Thomas. Nah, jadi udara itu perlu dinetralkan dulu, Thomas. Yang ketiga, takut melarat. Takut melarat. Takut miskin. Yang ketiga, takut melarat, takut miskin. Yes. Ingat, Thomas. Ya. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Di atas. Dalam hidup ini jangan takut miskin. Yes. Ada satu kata-kata seperti ini. Itu waktu itu saya sama Pak Edi Wibowo ngomong gini. Kalau kita siap naik, harus siap turun. Yes. Kalau kita siap kaya, harus siap miskin. Miskin. Betul? Betul. Betul? Betul. Betul? Betul. Itu yang bicara Jenderal Edi Wibowo. Kalau kita siap naik, harus siap turun. Jelas? Jelas. Kalau kita siap kaya, harus siap miskin. Artinya apa? Dalam kondisi apapun segala sesuatu, kita harus siap. Yes. Amin. Amin. Jangan takut miskin.
Betul? Takut miskin, ya. Ingat, Sadrah, Mesah, Abednego, sekalipun Tuhan tidak menolong pun, aku tetap percaya. Amin. 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 Ingat, kaya itu bukan jaminan Yes. diberkati. Kita sehat itu lebih daripada kaya. Amin. Kedua, kita bisa tidur nyenyak sama makan bisa menikmati, itu lebih daripada harta. Amin. Betul? Betul. Betul? Betul. Ketiga, istri baik, anak baik, semua sehat, itu lebih daripada uang. Betul. Nah, memang kita perlu uang, tetapi jangan jadi hamba uang. Jelas, Thomas? Jelas. Ingat Ayub, suka duka terpujilah nama Tuhan. Amin. Jadi dalam kondisi apapun selalu bersyukur. Amin. Jangan takut miskin. Yes. Setuju? Setuju. Pasti Tuhan pelihara, pasti buka jalan. Pelihara umatnya di bumi dan di surga. Yes. Kalau saudara sudah tidak takut 3 hal ini, Anda manusia paling berbahagia di dunia. Di dunia. Ingat, 3, takut mati. Takut mati. 2, takut apa, Thomas? Takut sakit. Takut sakit. 3, takut miskin. Miskin. Jadi, Thomas, ada 2 pilihan. Tetap melayani atau berhenti melayani. Melayani. Ingat, Thomas, justru kondisi seperti ini, banyak orang susah perlu dihibur. Yes. Kalau jadi hamba Tuhan, banyak orang susah malah ngumpet lari. Gimana Injil diberitakan? Yes. Betul, Thomas? Betul. Engkau bisa menginjil, memberi hiburan, lewat telepon, lewat WA, lewat Zoom, semua. Tetap memberitakan Injil. Jangan berhenti pelayanan karena corona. Yes. Api harus tetap menyala dalam hidup kita. Amin. Tahu enggak, Thomas? Iya, Pak. Saya ini sudah pelayanan sampai Palu, Makassar. Dan saya tetap melayani. Dan Jakarta, Surabaya, Jakarta, Bali sudah saya lewati. NTT. Ingat, Thomas, Ya. tetap melayani. Melayani. Jangan sembunyi, ngumpet. Kayak tikus. Nah, karena apa? Kita hamba Tuhan harus memberitakan Injil. Injil. Artinya apa? Saat inilah justru waktunya kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, memberikan penghiburan pada waktu orang susah. Yes. Kedua, memberikan nasihat, memotivasi dalam kondisi lemah. Betul? Yes, betul. Jadi kita ini memberi motivasi seseorang dalam kondisi lemah. Yes. Ketiga, ingat Thomas, membantu, memberikan semangat pada waktu orang hilang harapan. Itu tugas hamba Tuhan. Jadi ingat, kita ini semua melayani, dibuktikan di lapangan, Thomas. Dalam kondisi seperti ini, apakah engkau tetap melayani? Yes. Jangan ngumpet, sembunyi, seperti apa, Thomas? Tikus. Aduh, itu yang ngomong Thomas loh ya. Nah, jadi kita tetap memberitakan apa, Thomas? Injil. Tapi tetap protokol kesehatan. Kesehatan. Makanya, Thomas, Ya. jangan hanya teriak-teriak di medsos,
tetapi ngumpet pada waktu kondisi. Betul? Betul, Pak Daud. Betul? Betul. Ya. Kalau Pak Edi Wibowo ngomong gini, kita lihat di kandang jago, di luar kandang jadi kucing atau jadi macan. Nah itu, Thomas. Saya dari Semarang, Thomas, pulang pergi untuk melayani. Dahsyat. Jadi saya tetap memberitakan Injil. Amin. 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 Tapi tetap protokol kesehatan. Kesehatan.